Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kita akan melanjutkan diskusi. Bertemu lagi dengan saya Ikram Maulana. Saya Rizmaldi Dipasata. Saya Septian Hidayat. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita kembali lagi diskusi terkait sekarang itu temanya kita akuntansi manajemen Islam. Nah, jadi coba nih, apa sih yang kita tahu? Kita kan sama ya jurusannya manajemen gitu kan. Yang mungkin ada yang bisa menyampaikan apa sih terkait akuntansi manajemen Islam itu? Mungkin mulai saudara. Mungkin kita pendahuluan dulu ya, mungkin biar kita mengetahui betul Ya. itu manajemen daripada Islam itu sendiri. Jadi perkembangan akuntansi Islam tidak terlepas dari perkembangan akuntansi manajemen konvensional. Dasar penerapannya adalah ada sejak Al-Quran diturunkan, tapi kajian Islam lebih ditekankan pada aspek ibadah madah dan berdampak ke ketinggalan ilmu umum. Akuntansi manajemen mempunyai banyak variabel yang berhubungan langsung dengan prinsip sosial, sehingga kita dapat mengidentifikasi asumsi dan perilaku tersebut berpedoman pada syariat Islam serta pada prinsip yang dipakai dalam menjaga sesuatu yang baik yang ada dan sudah ada. Jadi menurut kutipan Aminul Aziz 2009 halaman 112, dia menyatakan bahwa secara otomatis mulai dari perencanaan sampai tahap pengambilan keputusan tentunya menerapkan praktek akuntansi manajemen syariah. Artinya begini, ketika melakukan hal-hal praktek yang ada pada manajemen Islam ini sendiri, jadi berpatokan pengambilan keputusan terhadap dalam manajemennya menggunakan syariat-syariat yang ada dalam kitab Al-Quran gitu. Karena kan kalau kita berbicara akuntansi manajemen Islam tentu berpatokan terhadap Al-Quran itu sendiri gitu. Kan kita juga mengetahui sekarang kan kayak ada bank-bank syariah ya dan lain-lain gitu. Jadi ketika berbicara mengambil keuntungan dan lain-lainnya menyesuaikan dengan yang ada dalam peraturan agama Islam gitu. Mungkin saudara Tigo ingin menambahkan perihal akuntansi manajemen Islam? Mungkin di sini ada dasar penerapan akuntansi manajemen Islam. Islam merupakan agama rahmatan lil alamin, yang artinya Islam mampu memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia. Seperti yang telah dijelaskan di atas, dasar akuntansi Islam adalah Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Akuntansi manajemen Islam tentu tidak dapat dipisahkan dari konsep akuntansi Islam. Bila dilihat dari perspektif ilmu akuntansi, dapat dikatakan bahwa ilmu informasi yang mengelola bukti transaksi sebagai input dan data menjadi sebuah informasi atau output dengan cara mengukur dan mengelompokkan transaksi berdampak pada sebuah akun perkiraan atau pos keuangan. Perbedaannya, akuntansi manajemen tidak terikat pada aturan pihak eksternal atau aturan yang dibuat oleh Ikatan Akuntansi Indonesia dalam pembuatan pelaporan keuangan, dan yang terpenting akuntansi manajemen dapat memberikan manfaat seperti optimalisasi sumber daya yang guna pencapaian tujuan perusahaan. Nah, seperti itu. Nah, terus khusus akuntansi manajemen Islam itu mengharuskan sebuah perusahaan mempunyai etika bisnis yang sesuai dengan bisnis Islam, dengan tanggung jawab sosial, karena segala tindakan kita itu akan diminta pertanggungjawaban bukan hanya di dunia, tapi begitu, karena kan ini kan manajemen Islam ya. Terus ada juga beberapa ayat Al-Quran yang dapat dijadikan pedoman akuntansi manajemen Islam. Contohnya yaitu ada di surat Al-Baqarah ayat 282, mungkin bisa dicari oleh rekan-rekan ya, yang artinya itu, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seseorang penulis di antara kamu
menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Nah, jadi berdasarkan ayat di atas dapat dinyatakan bahwa kegiatan transaksi tidak semua dilakukan dengan tunai, maka perlu ada pencatatan atau pembukuan atas dasar tersebut. Maka sebuah perusahaan harus melakukan pencatatan seperti yang saat ini dilakukan bagian keuangan. Nah, kemudian juga ada di surat Asy-Syu'ara ayat 182 sampai 183, itu mungkin bisa di searching ya di Google gitu. Nah, kemudian ada lagi nih pembahasannya, konsep biaya dalam Islam. Apa sih menurut konsep biaya dalam Islam tuh kayak gimana sih gitu prinsipnya gitu? Oh, jadi gini, salah satu prinsip dalam ajaran Islam adalah melakukan pemanfaatan sumber daya yang ada dengan menjalankan prinsip keadilan dan menghindari eksploitasi sumber daya yang ada. Seorang pengusaha dalam melakukan kegiatan produksi akan berusaha memperoleh keuntungan dengan mencoba meminimalisir biaya yang dikeluarkan. Biaya dalam Islam harus memperhatikan konsep halal dan haram. Pada akuntansi manajemen Islam menitik beratkan tentang sumber daya pembiayaan, khususnya dalam memproduksi barang dan jasa. Dalam Islam harus qati atau jelas, dalam artian harus jelas memproduksi barang halal dan jelas asal biaya yang digunakan dalam kegiatan produksi tersebut. Nah, jadi kalau dalam Islam itu sendiri, dalam konsep pembiayaan, jadi itu harus jelas perihal bagaimana barang ini dibuat dan pembiayaannya harus jelas uangnya halal atau haram. Betul. Kalau kita berbicara berpatokan terhadap nilai-nilai Islam, tentu tidak bolehkan ketika melakukan sesuatu ataupun menggunakan sesuatu dengan barang-barang yang haram, karena bertentangan dengan keyakinan daripada agama Islam itu sendiri. Jadi betul. untuk akuntansi manajemen Islam ini sendiri, bagaimana menekankan kepada pengusaha ataupun perusahaan dalam mencari keuntungan, tentu harus mempertimbangkan nilai-nilai halal dan haram dalam pengambilan keputusan itu sendiri gitu. Nah, setuju nggak sih teman-teman, kayaknya di zaman sekarang banyak perusahaan mungkin yang mengesampingkan prosesnya, entah itu haram, entah itu mungkin halal atau haram, mungkin kebanyakan perusahaan yang sudah mengesampingkan hal tersebut gitu. Kayaknya sih sudah terlihat banyak di sekitaran kita, banyak perusahaan yang mungkin tidak menggunakan metode akuntansi manajemen Islam mungkin ya. Jin, kalau untuk saya pribadi gini loh, kalau kita berbicara nilai Islam, kalau ingin ditegakkan oleh seluruh yang ada di Indonesia, berarti kita lagi balik lagi ke zaman khilafah, artinya seluruh hal-hal itu yang berpatokan terhadap nilai-nilai yang ada di Islam. Tapi karena kita berhubung negara kita Pancasilais, yang artinya sama-sama menghargai keyakinan setiap semua orang, jadi untuk nilai-nilai tersebut kayaknya masih sulit untuk ditegakkan di kita, kecuali memang untuk sebuah perusahaan tersebut base sistemnya ataupun owner dari yang pada memilikinya memang betul orang Islam dan mereka ingin menggunakan sistem tersebut. Karena ketika kita ingin menggunakan sistem tersebut, tentu kita juga harus memiliki adaptasi yang memang benar-benar harus dilaksanakan. Karena kalau melihat daripada globalisasi zaman sekarang ataupun kegiatan ekonomi sekarang, tentu kalau kita berbicara menggunakan prinsip-prinsip Islam, biasanya ada di bank-bank syariah gitu. Nah, biasanya kalau bank-bank syariah ataupun perusahaan syariah memang sudah menerapkan akuntansi yang berbasis Islam gitu. Tapi kalau untuk perusahaan-perusahaan yang memang masih konvensional ataupun bukan berbasis syariah, tentu hal tersebut masih jauh daripada penerapannya begitu. Gimana mungkin ada tambahan? Karena kan di ajaran Islam pun tidak melarang untuk kita berhutang. Betul. Namun tidak menganjurkan kita berhutang karena ada hadis apa namanya tuh yang terjadi oleh Rasulullah
dia tidak mau menyolatkan seseorang karena masih memiliki hutang. Makanya kita dalam ajaran Islam itu tidak menganjurkan atau lebih baik menghindari akan hutang gitu. Tapi tidak melarang untuk kita berhutang gitu. Tapi kan karena berhubung banyak sebenarnya catatan akuntansi itu ada yang konvensional dan lain-lain, tentu kita pun harus menghargai setiap perusahaan-perusahaan yang menggunakan base sistemnya mau seperti apa gitu. Mungkin gimana lanjut? Lanjut. Terus ini nih ada namanya itu pengeluaran dalam konsep akuntansi Islam hanya biaya yang sesuai dengan syariat Islam, sehingga biaya yang tidak sesuai syariat Islam tidak dapat diakui. Nah, apa aja sih sebenarnya? Yang pertama ada pembelian barang haram yang tadi disebutkan oleh Bang Setian. Pembelian barang haram harus dihindari karena semua aktivitas usaha dalam Islam dinilai halal haramnya bukan hanya faktor ekonomi saja yang menjadi dasar keberlangsungan kegiatan usaha. Yang kedua ada biaya suap atau dalam bahasa Arab riswah tidak diakui dalam Islam karena jelas diharamkan dan Rasulullah melaknat orang yang menerima dan yang memberi suap. Yang ketiga ada infak, sedekah dan wakaf. Pengeluaran yang berkaitan dengan infak, sedekah dan wakaf bukan diakui sebagai biaya, tetapi diakui sebagai investasi untuk bekal di akhirat. Mungkin Bang Hasian? Ya mungkin jadi yang kalau dalam Islam itu sendiri dalam pengeluaran dalam konsep akuntansinya ada beberapa faktor yang harus diikuti gitu ya, seperti yang dari saudara Vigo sampaikan. Jadi pengeluaran itu sendiri dalam konsep agama Islam sebagai pengeluaran yang harus dilakukan ketika sebuah usaha mendapat keuntungan di atas nisab dan masuk haul. Jadi pengeluaran ini mengurangi keuntungan usaha. Pada saat ini pemerintah Indonesia mengakui zakat yang dikeluarkan sebagai pengurang penghasilan bruto. Jadi di Indonesia pun sebetulnya sudah ada, sudah diberlakukan, yaitu dengan melalui zakat. Zakat itu kan bagaimana dari beberapa keuntungan kita dikeluarkan untuk daripada memberikan lebih gitu terhadap negara. Oke, mungkin selanjutnya gimana saudara Ikram? Oke, jadi kayaknya kalau kita narik kesimpulan dari obrolan kita dari awal gitu ya terkait akuntansi manajemen Islam. Jadi perkembangan akuntansi manajemen Islam tidak terlepas dari perkembangan akuntansi manajemen konvensional. Perbedaannya akuntansi manajemen Islam harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis dalam kegiatan operasionalnya, sehingga tidak boleh melakukan kegiatan bisnis yang menghasilkan produk haram, termasuk sumber daya yang digunakan dan memprosesnya. Dalam hal itu juga memperhatikan kewajiban membayar zakat, pajak sesuai peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Nah, jadi juga sesuai dengan kaidah Islam, yaitu akuntansi manajemen lingkungan yang harus memperhatikan semua stakeholder kegiatan usaha dan tidak merugikannya. Jadi untuk akuntansi manajemen Islam itu tetap pedoman kita acuannya itu ya berkiblatnya ke Al-Quran dan hadis gitu kan. Kita tidak boleh melanggar atau menyalahgunakan peraturan yang ada di dalam hukum Islam. Mungkin seperti itu sih yang saya bisa tarik kesimpulan obrolan kali ini gitu. Mungkin kalau dari saya pribadi yang saya dapatkan dari materi kali ini tentang manajemen akuntansi Islam, yaitu bagaimana kita sebagai orang Islam ya tentunya ketika mungkin nanti memiliki usaha ataupun lainnya, tentu ini bisa digunakan ataupun diaplikasikan terhadap kehidupan sehari-hari gitu. Karena tentu dalam akuntansi Islam ini juga banyak hal-hal nilai kebaikannya gitu. Tentu ini juga bisa digunakan dalam usaha kita suatu saat nanti gitu, dengan berbasiskan daripada nilai-nilai yang ada pada agama Islam itu sendiri. Mungkin saudara Vigo ingin menambahkan atau cukup? Cukup. Mungkin itu saja perihal rangkuman materi ataupun hal yang bisa kita bahas mengenai akuntansi agama Islam. Semoga hal yang kita share ataupun ilmu yang kita share bisa bermanfaat tentunya untuk teman-teman.
yang mau Ah, coba usaha dengan betul. lebih Mungkin- mungkin ada Syariah seseorang atau yang lebih ingin lebih syariah mengusahakan gitu. lebih Gunakan prinsip-prinsip nah syariah gitu. gua mah pengen lebih nyari keberkahannya aja Ya. deh gitu kan, mungkin ini Bisa salah di- satu apa yang kita udah obrolin tadi mungkin bisa Diaplikasikan jadi ke bisnis ke betul teman-teman. betul jadi mungkin pada dasarnya usaha apapun itu tetap ada peraturannya, ada step by stepnya, tidak boleh keluar dari aturan dan menyalahgunakan yang tidak sesuai gitu, mungkin karena kita hidup di ya negara hukum gitu kan. Mungkin untuk obrolan kali ini kita cukupkan sekian. Mungkin kita akan bisa bertemu di lain waktu dengan pembahasan yang berbeda. Saya Ikram Maulana, Saya Rizmaldi Viko Sahata. Saya Septian Hidayat. kami pamit. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.